Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, anak-anakku, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, materi kemarin tentang pembelajaran kooperatif. Dan banyak sekali dari kalian belum mengerjakan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning. Kita singkat dengan CTL. Anak-anakku, apa sih yang dinamakan dengan CTL itu? CTL merupakan konsep belajar yang membantu seorang guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Yang mana hal ini dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya siswa ini mempunyai kemampuan pengetahuan yang dimilikinya sebelum dia belajar pada suatu tingkatan tertentu. Kemudian dia mendapatkan pembelajaran atau materi yang baru di tingkatan yang sekarang sedang diajarkan. Ini dikomparasikan. Pembelajaran itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi bagaimana mereformasi atau mengkonstruksi pengetahuan yang dia milikinya dengan kehidupan yang nyata. Di sini CTL ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya apa? Guru hanya sekedar mengarahkan. Jadi CTL itu sama dengan pembelajaran kooperatif, pembelajaran inquiry. Maksudnya samanya di mana? Yaitu prosesnya adalah siswa sebagai pusat pembelajaran. CTL juga di sini menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. CTL juga mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Dan juga mendorong siswa untuk menerapkan materi yang dipelajarinya dalam kehidupan. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa CTL itu keterlibatan siswa, kemudian mempunyai hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan kehidupan nyata, dan juga menerapkan, mengimplementasikan apa yang dia miliki. Kalau kalau dengan bahasa saya bahwa ini bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi ilmu. Kalau ilmu adalah pengetahuan yang diterapkan. Kalau hanya sekedar materi itu namanya baru pengetahuan. Kemudian di dalam CTL ini ada pendekatan. Pendekatannya di sini adalah pendekatan kontekstual, yang mana pendekatan kontekstual itu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Maka perlu adanya 7 pendekatan di dalam CTL. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivitisme atau konstruktivitasme. Bisa juga konstruktivisme. Nah, di sini adalah mengkonstruksi, bukan hanya menerima pengetahuan saja. Jadi siswa itu merubah pengetahuan tadi kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata dengan keterlibatan aktif pembelajaran, sehingga di sini pengetahuan dengan yang dia milikinya itu dikolaborasi. Contohnya ketika anak itu belajar tentang bagaimana sih rukun iman. Rukun iman selama ini hanya sekedar sebagai wacana bahwa iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah. Tetapi di dalam kepercayaan tadi itu dia hanya sekedar materi. Dia tidak pernah merasakan ketika Allah itu hadir, ketika malaikat itu hadir, ketika apa yang dia baca Al-Quran itu bukan dijadikan
sebagai akhlak yang tampil dari Al-Quran itu seperti Rasulullah yang diajarkan. Itu contohnya. Yang kedua, pendekatan CTL itu adalah inquiry, menemukan sendiri. Nah, ini sudah dibahas pada materi yang sebelumnya 2 pekan yang lalu, yaitu merumuskan masalah, kemudian mengamati, terus mengkomunikasikan atau mengkonfirmasikan dari satu orang kepada orang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok lain. Nah, di sini adalah metode inquiry. Jadi mahasiswa merumuskan sendiri masalahnya, kemudian dia amati dalam perjalanannya, kemudian dia komunikasi dengan yang lain. Yang ketiga, pendekatan dalam CTL adalah pendekatan questioning. Questioning adalah bertanya. Jadi dengan adanya pertanyaan inilah menambah atau menggali informasi serta mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui dan mengarahkannya pada aspek yang belum. Jadi ada komunikasi antara orang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan yang keempat dalam CTL yaitu learning community atau masyarakat belajar. Jadi di dalam masyarakat belajar ini adanya sharing antara orang yang satu dengan lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Tidak merasa lebih tahu, tidak merasa lebih pintar. Kalau ada yang mendominasi bahwa saya lebih pintar, saya lebih mengetahui, maka terjadi di sini adalah ketidakseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, disinilah tidak ada yang namanya kelompok saling memiliki antara yang satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada pengetahuan yang didapatkan, nanti yang muncul adalah egonya. Kemudian kelima, pendekatan dalam CTL yaitu modeling. Modeling adalah ada yang dijadikan model. Kalau tadi saya sudah menyebutkan bahwa Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran, bahwa Rasulullah ini adalah dijadikan model. Kalau memang guru itu tidak bisa dijadikan model, maka kita ambil contoh tokoh-tokoh yang dikenal oleh anak didik. Nah, karena saya langsung berpusatnya contohnya adalah Rasulullah, maka di sini ya tidak ada manusia yang lebih atau melebihi Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah sudah menjadi Al-Quran berjalan, bukan pengetahuannya tapi mengimplementasikan akhlak dari Al-Quran itu. Pendekatan yang keenam adalah refleksi atau reflection, yaitu berpikir terhadap peristiwa yang telah lalu dan berpikir tentang yang baru dipelajarinya. Jadi mengkombinasikan, merefleksi. Nah, biasanya ini bisa juga berada di pertengahan pembelajaran oleh gurunya. Bagaimana nih dengan pengetahuan kemarin, yaitu tentang metode kooperatif. Kemudian dengan sekarang pelajarannya kontekstual. Nah, itu dipadukan antara materi yang sebelumnya dengan sekarang. Jadi nanti yang sudah dipelajarinya itu tidak lupa. Karena selalu dikaitkan bahwa materi-materi yang sebelumnya dengan sekarang itu ada korelasinya, ada keterkaitannya. Dan yang terakhir pendekatannya adalah authentic assessment, yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru dengan penilaian produk atau kinerja dari siswa. Tugas-tugas yang diberikan juga relevan dan kontekstual, tidak hanya dilakukan di akhir periode, bisa juga secara terintegrasi dan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran. Anak-anakku, kontekstual teaching dan learning ini adalah adanya rasa saling memiliki antara yang satu dengan lainnya, antara guru dengan muridnya atau antara murid dengan gurunya. Semuanya ini saling terkait, walaupun itu pusatnya adalah siswanya, student center, tetapi tidak lepas perannya dari gurunya. Untuk tugas pada CTL ini, coba dari satu kelompok buatlah satu materi yang di dalamnya terdapat beberapa pendekatan
Minimalnya ada masalah, kemudian dibuat dari 7 pendekatan 4 yang diambil. Itu saja, semoga kalian paham. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.